pagi juga Kak. Eh, Kakak tahu tempat ini dari mana? Saya dapat rekomendasi dari teman Kak kebetulan. Dari teman ya. Itu kalau kesini tadi pakai apa Kak? Tadi saya naik taksi Kak. Naik taksi. Iya. Oke. Sini itu perkenalkan dulu Kak, saya Melisa. Nah kalau Kakak nyamannya dipanggil siapa Kak? Panggil saya Pipi aja Kak. Dari Kak Pipi. Sebelumnya Kak Pipi sudah pernah melakukan konseling? Sebelumnya belum pernah Kak, ini baru pertama Baru kali. pertama kali. Baik, sebelum itu saya jelaskan dulu ya Kak, apa itu konseling. Nah, konseling itu seperti yang kita lakukan sekarang, di mana saya sebagai konselor dan Kakak sebagai klien saya. Nah, di sini tuh Kakak boleh menceritakan hal-hal yang mungkin mengganggu pikiran Kakak akhir-akhir ini, dan apapun yang akan kita bicarakan itu tidak akan keluar dari mana-mana, hanya kita yang tahu. Dan juga saya harap Kakak aktif selama sesi konseling, ada proses kita juga berjalan lancar ya Kak, dan ini juga tidak akan keluar dari norma yang berlaku. Baik Kak, apa yang bisa saya bantu Kak? Sebelumnya saya kesini ini karena ini Kak, agak stres sedikit perkara skripsian. Saya kan juga mahasiswa akhir, jadi saya merasa skripsi ini menjadi beban sedikit lah bagi saya. Begitu. Jadi Kakak lagi stres karena skripsi. Bisa ceritakan lebih lanjut Kak, capek stresnya itu gimana? Jadi mungkin begini ya Kak ya, belum lagi revisi, tapi setelah revisi mungkin untuk menemui dosen saya agak susah, dosen pembimbing, karena kebetulan beliau juga sibuk begitu. Jadi karena itu juga saya merasa proses saya ini menjadi lama begitu Kak. Sedangkan ketika saya melihat teman saya itu sudah jauh saya ketinggalan. Jadi kadang saya juga merasa burn out begitu Kak. Nah itu perasaan kayak gitu Kakak rasain dari mulai kapan Kak? Sebenarnya perasaan ini sudah saya rasakan sebelum saya sembuh juga Kak. Eh, Melihat teman-teman yang sudah dan saya yang belum ini, di situ juga saya merasa tertinggal. Tetapi ketika saya udah mulai berusaha, namun eh, waktu dosen ini tidak bisa untuk melakukan bimbingan begitu. Jadi ya saya merasa tertinggal aja. Nah, sebelum sempro itu apa kayak kegiatan sehari-hari Kakak yang mulai terganggu gitu Kak? Kalau untuk kegiatan sehari-hari yang terganggu itu mungkin di tidur sih Kak, di pola tidur. Saya sekarang udah nggak bisa tidur seperti di jam biasa, di jam 11, jam 10 udah nggak bisa lagi. Saya udah terbiasa tidur di atas jam 2, jam 3 begitu. Jadi benar-benar mengganggu sih menurut saya. Selama ini untuk mengurangi stres itu apa yang pernah Kakak lakukan? Untuk mengurangi stres itu mungkin saya lebih ini sih Kak, lebih sering bertemu dengan teman-teman, begitu meminta saran dengan teman-teman begitu. Tetapi kalau untuk terus-menerus itu juga tidak mungkin kan Kak, karena ya bagaimana ya, teman-teman juga punya masalahnya sendiri begitu. Baik, dari apa yang kamu ceritakan tadi, berarti kamu sekarang itu lagi stres karena revisian skripsi, dan juga kamu juga kesulitan bertemu dengan dosen pembimbing kamu, dan kamu juga merasa tertinggal karena teman-teman kamu udah mulai selesai. Benarkah begitu? Benar. Jadi kan Kak, setelah perbincangan kita tadi, saya sudah menemukan bagaimana cara agar saya tidak stres lagi dalam menghadapi bagaimana saya merasa tertinggal dan juga sulit menemui dosen untuk bimbingan begitu kan Kak. Tapi saya boleh nggak minta saran gitu, bagaimana cara agar saya itu juga tidak stres dalam mengerjakan skripsi ini Kak begitu. Tadi kamu mengatakan bahwa saat kamu merasa stres karena dosen pembimbing kamu, karena kamu merasa tertinggal, kamu biasanya melakukannya kayak healing yang kayak gitu. Nah, kalau saya boleh kasih saran, coba dari hal-hal kecil dulu, misalnya tuh kayak kerjain dulu satu halaman, dua halaman, terus juga kamu kalau misalnya mengerjakan skripsi itu tidak harus seharian, tapi itu harus mengatur lagi pola pengerjaannya kapan. Dan juga tadi kamu mengatakan bahwa kamu sulit tidur ya, begadang. Nah,
sebaiknya itu dihindari gitu. Baik Kak, terima kasih banyak atas saran yang telah diberikan. Jadi bagaimana perasaan kamu setelah kita melakukan sesi konseling ini? Saya merasa sedikit lega ya Kak, karena tadi saya juga sudah menemukan solusi dan juga Kakak juga memberikan saran kepada saya begitu. Jadi apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Seperti yang saran yang telah Kakak berikan tadi, tentunya mengatur pola untuk mengerjakan ini jangan seharian biar tidak terlalu berat. Pengalaman baru apa Kak yang Kakak dapat dari sesi konseling ini Kak? Tentunya saya dapat lebih ini sih Kak, lebih bisa terbuka begitu dengan masalah yang saya alami. Jadi baik, semoga Kak Pipi dilancarkan skripsinya, semangat terus ya Kak. Terima kasih Kak.